Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta inayahnya kita bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Nandika Jara Putra, NPM 102211173 dari kelas C3 Prodi Akuntansi STIS TMB Bandung. Di sini saya akan menyampaikan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada Ta'rif Al-Insan, yaitu pengenalan manusia. Yang kedua ada Hakikatul Insan, hakikat manusia. Yang ketiga ada Toqatul Insan, potensi manusia. Yang keempat ada Nafsul Insan, jiwa manusia. Dan yang kelima ada sifat manusia. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang pertama dulu, Ta'rif Al-Insan, pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi dan dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ta'rif Al-Insan dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, asal penciptaan manusia. Nah, asal penciptaan manusia yang pertama dari tanah. Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Terus yang kedua, penciptaan manusia dari ruh. Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, untuk yang kedua, bagian yang kedua dari Ta'rif Al-Insan yaitu unsur manusia. Unsur manusia itu dari yang pertama dari kolbu atau hati. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lughiyah, kolbu memiliki arti asli untuk jantung. Dan secara hakikiyah, kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir, tidak terwujud. Namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Kolbu atau hati yang dimaksud bukan fisik, ia abstrak, termasuk unsur rohani. Di dalam kolbu terletak al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. Di sanalah letak takwa itu. Terus Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus atau taat kepada Allah, atau mau belok atau ingkar kepada Allah. Yang jelas apapun yang kita pilih pasti mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, bagian yang kedua yaitu akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Al-aqlu disebut pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbu, di dalam hati. Dan yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah kita lihat ya, karena terlihat wujudnya. Dan yang ketiga adalah bagian dari Ta'rif Al-Insan, yaitu amanah manusia. Yang pertama, al-ibadah atau ibadah. Manusia diberi tugas agama, yaitu
untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggal dapat siksa. Terus yang kedua, amanah al-khalifah, kepemimpinan di muka bumi. Yang keempat dari bagian ta'rif al-insan yaitu balasan. Allah Ta'ala menyiapkan al-jaza, balasan. Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu hakikatul insan, hakikat manusia. Hakikat manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, makhluk. Makhluk menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa bagian dalam makhluk. Yang pertama, alal fitrah, berada di atas fitrah. Terus yang kedua, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif. Yang ketiga, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil. Yang keempat, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir. Nah, poin kedua dalam hakikatul insan yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan. Ada beberapa poin juga. Allah Ta'ala, yang pertama, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi, telah ditiupkan ruh. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Yang ketiga, ditundukkan alam padanya. Poin yang ketiga dalam hakikatul insan yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukhalafun, dibebani tanggung jawab berupa perbuatan. Di pembahasan tarif al-insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada balasan, pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Allah maha kehendak manusia dapat memulai apa yang ia lakukan. Nah, di sini ada dari balasan ada 2 poin yaitu berakibat surga dan neraka. Kita lanjut ke yang ketiga, tokotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Ada beberapa poin yaitu yang pertama potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, yang ketiga potensi hati. Nah, jadi segala potensi itu harus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin kedua dari potensi manusia yaitu al-mas'uliyah, tanggung jawab. Poin di sini ada beberapa poin yaitu al-amanah, al-khianat. Untuk al-amanah, dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Untuk al-khianat, bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min zalik. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu nafsul insan. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, kata mufrad jamaknya anfus atau nufusun, dapat diartikan sebagai ruh atau nyawa. Nah, ada beberapa poin dalam nafsul insan yaitu fujur dan takwa. Fujur yaitu jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang-orang yang hina. Yang kedua ada takwa, jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ada beberapa bagian
ruh di atas hawa nafsu. Yang pertama ya, ruh di atas hawa nafsu, ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Ini disebut istilahnya nafsul mutmainnah. Yang kedua ada ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Nah ini disebut istilah nafsul lawamah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Untuk yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Nah istilah nafsul istilahnya nafsul amaratu bisu, yaitu nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sifat manusia, sifatul insan, sifat manusia. Yang pertama, jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu jalan fujur dan takwa. Jalan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, berhati lembut, penyayang, berlemah lembut, sifat jujur, sifat amanah, mendapat keberuntungan. Dan untuk jalan fujur, di antara sifat-sifat tidak terpuji itu adalah fujur, yaitu perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Yang pertama ada tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir atau pelit, dan yang terakhir adalah kufur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.